Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala muallifu hafizahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, yakni Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Ramadhani Al-Aslu Al-Awwal, yakni landasan yang pertama, ikhlasuddini lillah, mengikhlaskan agama seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mengikhlaskan seluruh ritual yang berkaitan dengan agama ini diserahkan, diharapkan ganjarannya dari Allah Tabarakahu wa ta'ala. Beliau berkata, ikhlasuddin lillahi huwa asludini wa qatbuhu alladhi taduru alaihi rahahu. Mengikhlaskan agama seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sumber utama daripada agama Islam. Sumber utama, sumber pertama dari agama yang mulia ini, yakni agama Islam. Wa qatbuhu alladhi taduru alaihi rahahu. Kemudian dari sumber inilah berada di sekitarnya, yakni cabang-cabang agama. Jadi sumber daripada agama yang mulia ini adalah mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dari sini lahirlah berbagai macam cabang-cabang agama yang berasal dari satu sumber, yakni mengikhlaskan agama. Apa yang dimaksud dengan mengikhlaskan agama? Wa huwa at-tauhidu alladhi arsalallahu bihi ar-rusula. Yang penulis maksudkan, yakni Syekh Abdul Malik Ibn Ahmad Ramadhani maksudkan dengan ikhlas, mengikhlaskan agama di sini, artinya adalah mentauhidkan Allah. Artinya adalah at-tauhid, mengesakan Allah, yang mana mengesakan Allah menjadi sumber utama agama Islam. Alladhi arsalallahu bihi ar-rusula, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala karena tauhid mengutus para utusannya, yakni para rasul.
agar para rasul menyampaikan tentang tauhid. Dengan bahasa yang lain, pelajaran tauhid adalah kurikulum yang ditentukan langsung oleh siapa? Oleh siapa jemaah? Oleh Allah. Jadi kurikulum pendidikan agama, yakni pelajaran tauhid, adalah ketentuan yang langsung ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit sana. Bukan berdasarkan apa? Bukan berdasarkan istihad siapa? Para nabi dan rasul. Perhatikan. Antum yang mau belajar ilmu agama, perhatikan pelajaran pertama yang antum harus pelajari dan berusaha untuk menguasai adalah pelajaran tauhid. Karena kurikulum ini bukan hasil istihadnya para nabi dan rasul, tapi kurikulum ini ditentukan dari atas langit sana, dari Rabbul Izzah Jalla dzikruhu subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh nabi dan rasul semuanya pertama kali atau dakwah pertama yang mereka dakwahkan adalah dakwatut tauhid. Tidak sampai di situ, penulis mengatakan wa anzala bihi al-kutuba. Karena ingin menjelaskan tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pendamping para nabi dan rasul, yakni berupa kitab suci yang diturunkan dari atas langit sana sebagai bukti kebenaran para nabi dan rasul. Maka isi daripada kitabullah Al-Qur'anul Karim adalah tauhid. Wa ilaihi da'a al-anbiya alaihi mussalatu wassalamu. Dan kepada tauhidlah seluruh nabi dan rasul semuanya berdakwah, mendakwahkan manusia kepada dakwatut tauhid. Sebuah hal yang perlu kita renungkan, kita tadaburi. Nabi kita fokus mengajarkan tauhid dari awal dakwah beliau di kota apa? Di kota Mekah berapa lama? 13 tahun dengan satu pelajaran, yaitu pelajaran tauhid. Jadi di antara hikmah ini, maka jangan pernah kita merasa sebagai orang yang sudah mengerti ilmu tauhid. Ya, jangan pernah kita merasa menjadi orang yang sudah mengerti pelajaran tauhid dengan sebenar-benarnya. Pasti banyak kekurangannya dalam perkara tauhid. Karena ketika kita sudah merasa mengerti pelajaran tauhid, akhirnya fokus kita pindah kepada pelajaran yang lain, padahal menyisakan banyak PR dalam perkara tauhid. Saya kasih contoh yang sangat real, contoh yang sangat nyata, yang bisa kita ambil ibrah atau pelajaran.
yakni seorang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, ada nabinya hidup. Tepatnya adalah seorang yang bernama Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu. Yang beliau pun menyatakan bahwasannya beliau termasuk bagian dari orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Beliau memiliki satu permintaan kepada Nabi Muhammad SAW yang permintaannya membuat Nabi marah. Permintaannya dihukumi sebagai sebuah perbuatan yang bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Dan orang itu hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Analogi sangat sederhana. Kalaulah orang yang berdampingan dengan Nabi mungkin melakukan itu, apalagi kita yang belajar tauhidnya seminggu 1 kali. Ya enggak? Benar ya? Atau mungkin ada di antara kita yang belajar tauhidnya 1 bulan 1 kali. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita untuk mempelajari pelajaran yang paling mulia di atas muka bumi ini, yakni mempelajari at-tauhid. Wa bihi amaru wa fihi raghabu. Yang dengan tauhid pula, yakni para nabi dan para rasul mengajak manusia agar mencintai tauhid, hidup di atas tauhid. Nanti kita akan bacakan sedikit demi sedikit sehingga membuat kita jauh lebih paham. Kemudian penulis hafizahullah membawakan beberapa ayat Al-Quran sebagai dalil yang menunjukkan tentang pentingnya pelajaran tauhid. Dalil pertama yang beliau bawakan adalah dalam surah Az-Zumar ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Allah Ta'ala berfirman, fa'budillaha mukhlisan lahuddin ala lillahid dinul khalisu. Allah berfirman, sembahlah hanya Allah Subhanahu wa taala semata dengan mengikhlaskan seluruh peribadatan kepada Allah. Ala lillahi dinul khalis, dan ketahuilah milik Allah lah seluruh agama itu. Artinya harus dipulangkan pada Allah. Jadi agama ini milik Allah, bukan milik person, orang perorangan. Ini pelajarannya. Jadi ketika ada orang yang mengatasnamakan agama kemudian dikritik, dikoreksi, jangan marah. Kenapa? Karena agama bukan punya dia, punya siapa? Punya Allah. Mafhum? Agama ini punya siapa? Punya saya, punya antum, atau punya siapa? Punya siapa? Punya Allah. Jadi hakikatnya siapapun kita yang mendapatkan kritik, yang mendapatkan nasihat tentang agama ini, misalnya ada satu perbuatan kita yang menyelisih syariat agama ini, maka hukum asalnya tidak marah, karena agama ini adalah punya Allah Jalla dzikruhu subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya dalam surah Al-Bayyinah, ayat yang ke-5. Wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Dan tidaklah kita diperintah. Siapa yang memerintah di sini? Allah. Kecuali untuk menyembah Dia Subhanahu wa taala saja, dengan mengikhlaskan seluruh ritual agama itu untuk Allah. Kemudian mendirikan salat, membayar zakat. Jadi hukum asalnya ikhlas itu adalah suatu amal yang tidak ada tawar menawar. Ikhlas itu adalah sebuah amal yang tidak ada tawar menawar. Qala li nabihi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah berkata kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qul Allaha a'budu mukhlishan lahu dini. Nabi kita diperintahkan oleh Allah agar berkata kepada umatnya bahwasanya Allah adalah zat yang saya sembah satu-satunya, dengan mengikhlaskan seluruh ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, atau Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, memerintahkan kepada nabinya agar berkata pada manusia, fa'budu ma syi'tum min dunihi. Maka silakan kalian menyembah siapa saja yang mau kalian sembah selain Allah. Secara lafaz ini adalah lafaz perintah. Ya, benar nggak? Boleh antum silakan sembah siapa saja. Tetapi secara makna ini adalah sebuah larangan. Saya analogikan dengan bahasa Indonesia agar lebih mudah untuk difahami. Seorang ayah yang melarang anaknya mandi hujan misalnya. Ada seorang ayah yang melarang anaknya mandi hujan. Ayahnya melarang mandi hujan. Kata ayahnya, kamu mandi di kamar mandi saja, jangan mandi air hujan. Kemudian sang anak mandi air hujan atau mandi hujan sekali, 2 kali. Maka bapaknya bilang, ya terserahlah mau mandi air hujan kayak atau air apa aja terserah. Apakah ini difahami sebagai sebuah perintah atau sebuah izin bolehnya sang anak untuk mandi air apa saja? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Artinya dia lafaz perintah yang memiliki makna larangan. Lafaz perintah yang memiliki makna larangan. Terserah antum deh. Jelas ya? Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Allah Ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimina.
Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, kemudian ibadahku, ibadah di sini masuk dalamnya salat. Kemudian hidup, kemudian mati adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangkaian ayat yang mulia ini terdapat jenis tauhid rububiyah dan jenis tauhid al-uluhiyah. Ya. Siapa yang bisa sebutkan? Dalam rangkaian ayat 162 ini ada tauhid rububiyah dan juga ada tauhid al-uluhiyah. Siapa yang bisa sebutkan? Tafadhal. Siapa? Mana yang jawab? Silakan. Salat, ibadah itu tauhid uluhiyah. Kemudian rububiyah, hidup dan matiku. Kenapa salat kemudian ibadah dimasuk ke dalam tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah, maaf? Perbuatan hamba untuk Rabbnya. Antum paham teman-teman jamaah? Kemudian kenapa wa mahyaya wa mamati masuk ke bagian tauhid rububiyah? Perbuatan Rabbnya pada hambanya. Jelas? Ini salah satu faidah paham rububiyah dan uluhiyah. Salat dan ibadah itu perbuatan siapa? Perbuatan manusia atau hamba ya, yang diserahkan ditujukan kepada Allah. Berarti ketika perbuatan itu adalah perbuatan hamba, maka dia masuk dalam tauhid uluhiyah. Karena tauhid uluhiyah definisi lainnya adalah tauhid ibadah. Jelas? Kemudian wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati. Kenapa dia bukan tauhid uluhiyah? Karena perbuatannya siapa? Pelakunya adalah Allah yang mampu menghidupkan dan mematikan. Dia masuk bagian dari tauhid ar-rububiyah. Itu harus dikuasai, ikhwan. Karena isinya ayat Al-Quran bicara tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Keumuman sebagian besar Al-Quran itu isinya itu. Kemudian ditambah dengan lafaz Rabbil Alamin. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu untuk dia, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk yang demikian itulah aku diperintah, yakni untuk mengikhlaskan ibadah, ya, untuk mengikhlaskan ibadah aku diperintah. Syarat diterimanya ibadah itu ada berapa? Ada dua ya. Yang satu apa? Ikhlas. Yang dua ittiba. Maka dua ini harus fokus. Dua ini harus fokus. Ikhlas harus fokus agar kita tidak menjadi bagian dari orang yang merugi saat pembagian amalnya nanti. Kemudian fahada tauhidu huwa bimathabatil asasi minal bunyani. Penulis mengatakan, dan tauhid kedudukannya itu bagaikan apa?
pondasi untuk sebuah bangunan. Penulis mengatakan tauhid itu kedudukannya bagaikan pondasi untuk sebuah bangunan. Kita buktikan. Ya, nanti kita buktikan. Atau di sini ada tukang bangunan enggak? Arsitek ya? Tukang bangunan. Sebuah bangunan akan menjadi kokoh, lihat, jika kokoh pondasinya. Sahih atau tidak? Yang bicara harus ahli bangunan. Benar nggak? Benar ya? Tempo hari dengan kajian kitab yang sama, kebetulan ada tukang bangunan. Benar. Jadi semuanya harus pondasinya terlebih dahulu, yang kokoh. Dan sini penulis mengkiaskan ya antara tauhid dengan pondasi di sebuah bangunan. Kemudian penulis menukil perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan man arada uluwa bunyanihi fa alaihi bi tawthiqi asasihi wa ihkamihi wa shiddatil i'tina'i bihi. Siapa saja di antara kita yang sedang membangun dan ingin bangunannya itu tinggi, luas dan semisalnya kokoh, maka yang harus dia perhatikan yang pertama dan yang utama adalah pondasinya. Dia harus fokus di pondasi itu. Kuat akidahnya, tauhidnya. Maka dia tidak akan terombang-ambing dengan ujian-ujian yang akan datang menimpa dirinya. Kenapa? Karena kita setelah mengatakan diri kita mau berjalan di atas kebenaran, maka sedikit demi sedikit apa Roni? Sedikit demi sedikit ujian itu datang. Ketika antum sudah menjazmkan dalam diri antum untuk menempuh jalan sebuah kebenaran, maka sedikit demi sedikit ujian itu akan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana fungsi ujian adalah untuk mengetahui siapa yang benar-benar dan siapa yang hanya mengklaim. Siapa yang benar, siapa yang hanya mengklaim telah berada di atas jalan kebenaran. Apakah kita dibiarkan begitu saja mengklaim diri kita beriman sebelum diuji sebagaimana orang-orang beriman dahulu diuji sampai dibuat susah. Sampai akhirnya Nabi dan para sahabat berkata apa? Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ini untuk meluruskan apa teman? Jamaah, meluruskan apa? Untuk meluruskan pemahaman kita. Ada enggak pemahaman yang berbunyi kenapa orang soleh banyak ujian? Ada enggak? Ada enggak statement yang berbunyi kasihan dia soleh banyak ujiannya? Benar apa enggak? Ada statement ini? Dan ini harus diluruskan. Karena Nabi Muhammad SAW telah mengatakan asyaddul bala al-anbiya wal mursalin tsummal amsal fal amsal. Di atas bumi ini para nabi dan rasul itu ujiannya nomor satu paling tinggi. Nomor satu paling tinggi. Maka nanti ketika antum berusaha menapaki sebuah jalan kebenaran ini, sedikit demi sedikit itu ujian itu Allah datangkan. Baik dalam diri kita sendiri, istri kita, anak kita, harta kita, tetangga kita,
teman kita, jadi ujian buat kita. Mafhum? Masya Allah, kayaknya saya sejak berusaha benar gitu ya, ada aja ujiannya gitu. Dan itulah pembuktian. Dan itulah adalah sebuah pembuktian daripada statement kita mau berjalan di atas sebuah jalan kebenaran. Harus mendapatkan ujian itu. Seperti belajar tauhid itu ujiannya berat. Pengennya cepet-cepet pindah apa? Pindah apa? Pindah pelajarannya. Benar gak? Pengennya ganti gitu. Gitu. Gantilah, jangan kitab tauhid mulu, bosan gitu ya. Syekh bin Baz itu pernah ngajar kitab tauhid. Rahimahullah. Laulal akhta. Selesai, kitab tauhidnya selesai. Muridnya tanya, setelah ini kita bahas apa? Kata siapa? Kitab tauhid. Allahu Akbar. Terus ada nggak jamaah tauhid mulu bosan? Nggak ada. Mungkin kalau jamaah ikhlas ada kali ya. Terus level Syekh bin Baz rahimahullah, murid-muridnya tauhid lagi, kitab tauhid. Analogi sederhana, sahabat itu 13 tahun belajarnya. Loh kita masa setahun udah selesai? Ya, udah jadi muwahhid, kuat imannya. Orang kadang-kadang masih cicipin yang haram. Kenapa sih bisa cicipin yang haram? Apa sebabnya? Ya tauhidnya kurang. Benar gak sih? Kenapa orang masih cicipin yang haram? Karena tauhidnya kurang. Ana tanya sama antum. Orang yang bekerja di instansi ribawi atau di instansi yang dihukumi haram, sebagiannya tahu nggak kerjaan dia haram? Tahu atau tidak? Tahu. Terus kenapa nggak keluar? Tuh sayang itu. Terus kenapa nggak keluar? Apa? Kurang imannya, kurang tauhidnya. Kurang tauhidnya. Lihat dong, Abdurrahman bin Auf datang dari kota Mekah ke Madinah bawa apa? Bawa baju. Nggak bawa apa-apaan. Semua hartanya ditinggal. Itu hijrah. Tidak mencicipi yang haram. Beda dengan kita. Hijrah tapi tetap konsumsi yang haram. Dikit nggak apa-apalah gitu. Allah kan Ghafurur Rahim. Dimainin dia sama setan. Gitu. Iya, dimainin sama syaitan. Bawa apa dia? Nggak bawa apa-apa kok, baju doang udah itu total. Subhanallah. Datang ke kota Madinah, dari Mekah ke Madinah. Ketemu sama sahabat, dipersaudarakan dengan sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi'. Ini ajib nih, ikhwan. Ajib nih Pak Dedi. Persahabatan yang luar biasa. Saya nggak ngerti deh, apa masih ada persahabatan kayak gini. Ditawarin hartanya nih, entu mau harta saya yang mana silakan. Nggak mau. Dulani ala suk, tunjukin saya pasar. Saya mau jualan, saya mau dagang. Kalau kita mungkin aja mumpung gitu ya. Iya nih aneh baru hijrah nih, susah nih, bantuin dong gitu kan. Ya nggak? Banyak kayak gini. Oh nggak usah disebut lah yang kayak gini gitu. Ya nggak? Anak baru hijrah nih, susah nih gini-gini. Ya memang begitu. Orang baru hijrah itu akan diterpa dengan badai. Setelah itu apa? Anak punya 2 istri, saya ceraiin salah satunya. Yang antum suka, saya ceraiin. Ya. Setelah idahnya antum nikahin. Selesai idahnya antum nikahin. Kira-kira ada nggak persahabatan seperti ini hari ini? Kasih. Jangankan istri, ketuker sendal aja uring-uringan. Ya enggak? Sendalnya ketuker aja, oh sendal gue dibawa sama dia nih gitu. Sendal. Gimana bini? Makanya susah persahabatan seperti sahabat itu susah. Sahabat-sahabat Nabi. Yang mereka bahkan
Seperti apa yang tadi kita sampaikan. La haula wala quwata illa billah. Jangankan ketukar sendal, ketukar nasi padang untuk pesen ayam, dia pesen rendang aja ngambek-ngambekan. Ya enggak? Gue pesennya kan ayam, kenapa lu sikat kan gitu. Ya enggak Roni? Ini bini istri, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu buah dari apa? Tauhid. Tauhid. Sahabat tinggalin yang haram enggak? Tinggalin. Homer ditumpahin. Ada sisanya nggak, dikit lah, sayang lah, jual dia, jual. Itu mah antum mau tobat dari musik, sayang kalau nggak dijual, nggak jadi fulus gitu kan. Mau tobat dari ini, sayang kalau nggak dimanfaatin, itu mah kita. Ada nggak bilang sahabat, sayang dikit, setenggak aja lah gitu ya. Kenapa bisa begitu sahabat? Habis nikah, kata Nabi, jihad, keluar jihad. Kalau kita kira-kira gimana? Aduh sayang nih, belum pernah berhubungan, baru sekali gitu kan. Dipanggil jihad lagi kan. Pilih mana coba kira-kira? Gimana Pak Dedi? Wallahu a'lam gitu ya. Keluar sahabat siapa? Hanzalah. Kita lanjut pada Isya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala muallifu hafizahullahu ta'ala, fa inna uluwal bunyani ala qadri tawsiqil asasi wa ihkamihi. Penulis melanjutkan ucapan daripada Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, karena sesungguhnya tingginya, kokohnya sebuah bangunan itu punya hubungan yang sangat erat dengan kokohnya pondasi bangunan tersebut. Fal a'malu wad darajatu bunyan. Kemudian amal-amal kita dan kedudukan kita ini adalah bagian daripada bangunan. Sangat mudah, contoh sangat mudah. Kita bangun di tengah malam jam 3 misalnya. Tidak setiap orang yang bangun di jam 3 malam itu bisa bergegas ke kamar mandi, buang air kecil dan seterusnya, berwudu dan seterusnya, kemudian qiyamul lail. Dan ada juga orang yang bangun jam 3 ke kamar mandi, buang air kecil, balik lagi ke tempat tidur. Dan amal-amal yang lain. Tentunya amal-amal yang ada itu semuanya berdasarkan pondasinya. Dia bisa bekerja atau dia bisa berkreasi, beramal, tergantung dari pondasi, tergantung dari tauhid. Maka ketika tidak ada tauhid, tidak ada pengesaan kepada Allah, tidak ada keyakinan akan adanya balasan, ganjaran, maka sulit seseorang untuk melakukan sebuah amal. Maka pondasinya harus kuat, pondasinya harus kokoh, sehingga dia bisa diperintah dengan berbagai macam perintah, dan juga dia bisa meninggalkan berbagai macam perkara yang dilarang dalam agama ini. Kalau pondasi seseorang itu kuat.
Demikian juga kedudukan kita kelak nanti di hari kiamat itu tergantung dari fondasi dasarnya. Kita duduk di sini, ana yakin ana dan antum datang ke sini di antara motivasinya adalah surga. Di antara motivasi kita datang ke Masjid Al-Ikhlas untuk belajar, untuk mengajar adalah surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita inginkan. Akan tapi realita Nabi SAW mengatakan di setiap sebuah amal yang dikerjakan secara berbarengan itu derajatnya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya walaupun fisik amalnya adalah sama. Misalnya kajian dari awal sampai akhir sama, yang didapat sama dan seterusnya. Yang didapat dari perkara dunianya sama. Tapi perkara akhiratnya berbeda-beda. Kedudukannya berbeda-beda. Dan semua itu tergantung dari sejauh mana keikhlasan seseorang dari ketika dia melakukan sebuah amal. Maka semakin tinggi keikhlasan seseorang, maka semakin tinggi pula derajatnya. Semakin tinggi pula apa yang akan diperoleh kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan fal arifu himmatuhu tashihul asasi wa ihkamuhu. Seseorang kalau udah punya ilmu, yang berilmu, yang dia faham tentang bagaimana sebenarnya dia menjadi seorang manusia ini harus seperti apa, maka ketika dia berilmu menjadi seorang yang alim, maka fokusnya pasti memperbaiki pondasi. Fokusnya memperbaiki yang tidak tampak, bukan yang tampak. Bukan juga artinya yang tampak jadi asal-asalan, bukan. Tapi orang kalau sudah paham, sudah mengerti, dikatakan paham, dikatakan mengerti, pasti fokus dalam hidupnya itu fokus pada yang tidak tampak di hadapan manusia. Fokusnya sesuatu yang hanya tampak di hadapan Rabb-nya manusia. Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ana yakin kita semua hafal hadis ini, baik lafadz Arabnya ataupun lafadz Indonesianya. Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah itu tidak memperhatikan fisik kalian tidak menjadi tolak ukur dari Allah. Dan juga harta-harta kalian. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang menjadi pusat perhatiannya Allah tabarakahu wa ta'ala adalah hati dan amal kalian. Artinya apa? Amal itu didasari dari hati itu. Amal didasari dari hati. Makanya ketika orang benar-benar memahami bagaimana cara penilaian Rabb-nya, pasti dia akan lebih memfokuskan apa yang menjadi pusat perhatian Rabb-nya. yakni tujuan dari sebuah amal, bukan amalnya. Sebagaimana sahabat Khalifah Ali bin Abi Thalib berkata, kun liqabulil a'mali ashadda minkum ihtimaman minal a'mal. Jadilah
fokus kalian lebih besar terhadap diterimanya sebuah amal. Fokus, kata Ali, jadikan fokus kita untuk melakukan sebuah amal, fokusnya itu Allah terima apa enggak? Allah terima atau tidak? Itu fokusnya. Berarti kalau mau fokusnya Allah terima, yang difokuskan apa ini? Keikhlasannya. Keikhlasannya. Difokuskan Allah terima atau tidak? Nanti ada apa namanya? Ada perjuangan-perjuangan yang harus dilalui ketika dia fokus pada Allah. Ketika orang sudah fokusnya Allah terima atau tidak, maka dia tidak akan pernah terpengaruh dengan apa? Dia tidak akan terpengaruh dengan banyaknya komentar positif maupun negatif. Seandainya yang membuat manusia masuk surga adalah apa namanya? Kalau orang di subscribe apa? Subscriber apa? Ya begitulah ya. Follower gitu ya. Seandainya yang membuat masuk surga adalah follower itu, tentunya pasti ada nabi yang gak masuk surga. Kenapa? Karena ada nabi yang gak ada pengikutnya satu orang pun juga. Mungkin nggak ada nabi nggak masuk surga? Mungkin? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Ini pelajaran buat kita. Kita bicara agama, maka fokus agama adalah Allah Jalla dzikruhu subhanahu wa ta'ala. Fokusnya dia. Diterima apa enggak? Oleh siapa? Oleh Sang Khalik, Allah tabarakahu wa ta'ala. Maka setelah itu kita harus siap dengan apa? Dengan banyaknya pujian dan juga banyaknya celaan. Siap masuk ke dalam ranah itu. Tetap fokus pada Allah. Minal a'mal, lebih fokus terhadap diterimanya amal dari amal itu sendiri. So, perhatikan ikhwan. Kalau orang fokusnya di amal, pasti dia akan fokusnya manusia terima. Paham? Kalau orang fokus di sebuah amal, pasti fokus utamanya manusia terima atau tidak. Walaupun ini tidak 100% menyalahi, tidak. Tetapi tentu kadar keikhlasan orang yang terfokus, apakah Allah terima atau tidak? Berbeda dengan kadar keikhlasan ketika orang berpikir manusia terima atau tidak. Jelas? Bukan berarti juga setelah itu kita tidak berbuat strategi, bukan. Kita tetap pakai strategi dalam berdakwah. Tapi tetap prioritas utama Allah terima atau tidak. Ada manusia yang terima dakwah kita dan dakwah kita tidak diterima oleh Allah, dan itu terjadi kelak nanti di hari kiamat. Ada manusia dapat hidayah di tangan kita, dapat hidayah, dia taat, dia soleh, tapi kita masuk neraka besok di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu sudah disabdakan, disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, manusia dapat hidayah lewat seorang dai, lewat seorang ustadz, lewat medsos, lewat kajian, lewat hal-hal wasilah dakwah lainnya. Dia fokus, dia bisa ikhlas, boleh jadi sang media binasa. Dan itu sudah dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya fokusnya tetap harus pada Allah. Jangan goyang, ya, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah berbuat baik terus berbuat baik.
Yang sudah melakukan kebaikan, lanjutkan kebaikannya, fokus pada Allah. Antum pegang satu ayat atau antum pegang satu hadis yang jadi patokan antum beramal. Ya Allah, saya mudah-mudahan beramal untuk ini. Pegang itu. Seperti apa misalnya? Seperti men-share artikel, men-share info kajian. Ada satu hadis yang Nabi katakan, man dalla ila khairin falahu ajru fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan dari orang yang mengerjakannya. Antum pegang hadis ini, antum berdoa, ya Allah, semoga ini tujuannya, semoga ini yang menjadi tujuan. Kita butuh amal yang banyak untuk bertemu dengan Allah tabarakahu wa ta'ala. Memang bedanya tipis-tipis saja dengan apa? Dengan riya. Ya, maka pegang. Ketika sudah goyang, ya Allah buat ini, ya Allah, berdoa sama Allah. Antum jangan tanya, bro, antum lu lihat gue ikhlas nggak? Manusia nggak bisa nilai kita. Yang bisa nilai hanya Rob kita. Wah, antum ikhlas lah. Kenapa? Antum sudah banyak yang seneng gitu kan, sudah banyak subscribe-nya gitu. Antum ikhlas? Enggak. Ya, diperbaiki insyaallah. Antum sudah dikenal. Pokoknya antum itu kalau jam 3 share kebaikan aja. Antum pokoknya itu orangnya. Kalau jam subuh antum yang suka bangunin orang-orang di grup kayak Mulail gitu misalnya. Antum udah orang baik lah insyaallah. Oh, itu berat ujian. Berat. Kayak didoain semoga ikhlas. Kalau dirasa untuk sebuah kebaikan dilanjutkan. Tapi kalau dirasa seneng puasnya karena makin banyak orang yang suka, hati-hati, harus diperbaiki. Jangan sampai menjadi malapetaka kelak nanti di hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Ada seorang ulama kalau perang itu pakai penutup muka. Siapa yang tahu? Namanya siapa? Abdullah bin Mubarak. Itu kalau jihad tutup mukanya pakai topeng. Luar biasa. Gak ada yang tahu siapa itu orang. Ya. Kita 100.000 sebut gede-gede nama kita gitu ya. Ya begitulah. Kadar keimanan berbeda-beda. Setiap jihad mukanya ditutup. Allahu Akbar. Susah ya? Belajar ikhlas susah nggak? Susah ya. Satu di antara tempat kita bisa belajar ikhlas tuh Qiyamul Lail. Dibangun malam, cuma ada istri, anak-anak dibangunin, sholat malam. Itu bisa ikhlas gitu. Asal jangan setelah itu bikin status alhamdulillah udah 11 rakaat gitu kan. Ya kan? Antum mau cari tempat ikhlas di mana lagi kalau tengah malam bikin status? Ya kan? Carinya di mana lagi coba? Ini malam nih udah kesempatan nih Roni. Benar gak Roni? Salah satu tempat antum kita ini bisa ikhlas nih, orang teman dekat kita nggak tahu, siapa pokoknya nggak tahu, yang tahu saya isi rumah. Kan salah satu tempatnya adalah di malam hari kan. Nabi SAW pesankan kepada kita, man istata'a minkum ayyakuna lahul khabi'a falyaf'al. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja di antara kalian yang mampu untuk punya amal yang tidak diketahui oleh siapapun juga, maka kerjakan. Setiap kita selayaknya punya amal ini, amal yang gak ada satu orang pun yang tahu kecuali kita dan Allah. Mungkin itu yang menyelamatkan kita. Mungkin itu yang bisa menyelamatkan kita. Wal jahil yarfa'u fil bina'i min ghairi asasin. Perhatikan, penulis mengatakan orang yang jahil, orang yang enggak ngerti, yang gagal paham,
Dalam membangun sebuah bangunan yang penting komentar positif. Tar dulu deh, Allah mah nanti urusan belakangan. Yang penting orang sudah kenal saya salafi gitu. Jenggot cingkrang, udah itu aja. Orang udah kenal itu udah cukup buat saya gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Na'udzubillahi min dzalik, mungkin aja ada kan. Yang penting orang kenal dulu saya ini sudah masuk salafi, sudah daftar. Daftarnya lewat siapa ya? Ada pendaftaran nggak? Nggak ada, gimana? Mau diakuin dulu deh sama komunitas masjid Al-Ikhlas gitu kan. Masuk dong. Allah urusan belakangan deh gitu. Jangan. Ya, wal jahil yarfa'u fil bina'i min ghairi asasin. Dia pokoknya yang penting orang udah klaim dia ahlu sunnah. Yang penting itu, tujuan utamanya itu sudah dikenal sebagai ahlu sunnah. Dan ini salah satu yang menyebabkan orang mendapatkan hukuman di akhir usianya. Na'udzubillah min dzalik. Pernah Nabi SAW katakan gini. Inna rajula la ya'malu bi amalin ahlil jannati. Sesungguhnya ada seorang manusia yang beramal dengan amalan penduduk surga. Hidupnya beramal saleh. Hatta yakuna bainahu wa bainal jannah illa dira'. Yang jarak antara dia dengan surga itu cuma selangkah lagi dia masuk surga. Tapi Nabi SAW katakan bima ra'a bihin nas. Dia melakukan amal penduduk surga melalui atau menurut standar penglihatan manusia. Menurut penglihatannya manusia. Karena kita tidak masuk surga berdasarkan penilaian manusia. Ya, kita tidak masuk surga berdasarkan penilaian manusia. Dari antara buktinya, ada seorang yang mati di medan pertempuran setelah terjadinya jihad. Kemudian Nabi bertanya pada sahabat, "Aina huwa?" Di mana tempatnya dia? Secara lahiriah, sahabat jawab, "Huwa fil jannah." Dia di surga secara lahiriah. Orang mati ikut jihad, mati ikut jihad. Secara lahiriah di mana? Surga dong. Mati di medan perang. Kemudian yang mengejutkan Nabi bilang, "La huwa finnar." Tidak, dia di neraka. Ada yang tidak diketahui oleh penglihatan manusia. Yang hanya diketahui oleh Rabbnya manusia, kemudian diwahyukan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni diantaranya dia menyembunyikan atau dia telah mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Dalam riwayat lain cuma sebatas selimut tapi menghantarkannya pada neraka. Dalam riwayat yang lain dia tusukkan pedang ke dalam perutnya karena dia tidak tahan perihnya, sakit atau sakaratul maut. Ini semua di luar penglihatan manusia. So, kata Nabi SAW gitu. Ada orang beramal dengan amalan penduduk surga, kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia masuk neraka di penghujungnya dengan mengamalkan amalan ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semua kita patut khawatir dengan hadis ini. Karena kita belum final. Karena kita belum selesai. Kita terus berjuang sampai Allah cabut nyawa kita. Dan semoga Allah mudahkan untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita belum selesai, ikhwan. Terus harus berjuang, terus harus berdoa. Perhatikan apa yang dikatakan ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang sangat dalam ilmunya. Rabbana la tuzigh qulubana. Terus ba'da antum hafal, antum sering-sering, kita semua harus sering mengucapkan doa ini. Ya Allah, jangan kau palingkan, jangan kau cabut hidayah ini. Dan sudah banyak kita melihat, menyaksikan langsung orang yang dulunya duduk ngaji bareng kita,
sekarang sudah balik lagi ke masa lalu. Iya nggak? Ada nggak? Sudah banyak. Dan tidak tertutup kemungkinan kita pun bisa seperti itu, karena kita hidup di zaman seperti ini. Ya, karena kita hidup di zaman seperti ini. Antum perhatikan, kemudian penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Taubah ayat 109. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun. Apakah orang yang membangun masjid dengan dasar dan tujuan adalah takwa dan ingin mengharapkan keridhaan dari Allah, itu lebih baik daripada orang yang membangun masjid di tepi jurang yang dia pun dibenamkan bersama masjid tersebut ke dalam neraka Jahannam. Lebih bagus mana? Lihat, perhatikan teman-teman jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Orang ini melakukan amal istimewa, bangun apa? Bangun masjid, ikhwan. Bangun masjid, bukan cuma ngadain kajian lagi, masjidnya dia bangun. Bukan cuma kajiannya, tapi masjidnya dia bangun. Penulis mengatakan, وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ بَنَوْا مَسْجِدًا لِلصَّلَاةِ فِيهِ لَكِنَّهُمْ لَمَّا أَتَوْا بِهَذَا الْعَمَلِ الْعَظِيمِ الْفَضِيلِ وَقُلُوبُهُمْ خِلْوٌ مِنَ الْإِخْلَاصِ. Lihat orang-orang ayat yang mulia ini, Allah menceritakan tentang amalnya orang munafik yang membangun masjid, yang disebut dengan masjid dirar. So, perhatikan, orang bangun masjid masuk neraka. Jadi jangan kita dipermainkan oleh syaitan. Oh, udah jenggotan cingkrang surga insyaallah. Ini bangun masjid saja kemana? Neraka. Jadi kita semua belum ada yang aman. Karena kalau orang sudah mulai merasa aman, maka istighfar adalah lafaz yang paling jarang dia ucapkan. Ketika orang merasa khawatir tentang masa depannya di hadapan Allah, pasti istighfar adalah lafaz yang paling sering dia ucapkan. Sebagaimana diucapkan oleh siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah manusia yang paling banyak mengucapkan lafaz istighfar. Padahal amal beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kita sama-sama tahu bagaimana beliau beramal, dan kita juga sama-sama tahu dikabarkan dari Al-Quran maupun di hadis Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Jadi amal yang besar, maka semua itu hendaknya kita besarkan pula fokus kita terhadap keikhlasan niat kita dari sebuah amal. Karena di sini penulis membawakan satu ayat yang bisa kita ambil pelajaran. Hatta orang membangun sesuatu yang akan dipuji oleh manusia, bangun masjid, oh masya Allah fulan bangun masjid, oh fulan punya mahat, fulan punya pesantren dan seterusnya. Itu bukan merupakan sebuah jaminan. Ya, tetap orang harus berlindung daripada riya. Lihat subhanallah, khilwun minal ikhlas, tidak ada keikhlasan maka enggak bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang.
Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah diperbolehkan seorang suami menceraikan salah satu istrinya untuk dinikahkan kepada sahabatnya? Seperti apa yang Ustaz ceritakan tentang sahabat Rasulullah yang menyuruh sahabatnya memilih salah satu istri yang dimilikinya. Hukumnya bagaimana bila suami menceraikan istrinya padahal tidak ada celah pada istrinya, istri salehah? Iya, memang kalau kita berbicara tentang perasaan sepertinya tidak berperasaan gitu ya. Tapi di sini kita berbicara tentang iman. Kita berbicara tentang iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Istri mana yang redha hartanya dikasih semua di jalan Allah seperti Abu Bakar? Ada? Ada nggak? Saya rasa minta cerai. Bener nggak? Nggak usah istri Abu Bakar. 9 istri Nabi itu minta kenaikan apa? Uang bulanan. Istri Nabi fitrah, suka sama harta. Sementara Nabi punya tugas utama dakwah ilallah sallallahu alaihi wasallam. Pening, kalau kata kita apa? Pening. Sampai ditinggalin semua istrinya berapa lama? 1 bulan ditinggal sama Nabi. Ditinggal sampai turun wahyu Allah yang putuskan dari langit sana. Dikasih 2 pilihan. Semuanya dipanggil satu-satu, dan pertama yang datang adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dikasih pilihan. Tetap bersama Nabi dengan kondisi seperti ini atau dikasih uang lebih dan diceraikan. Kira-kira gimana ya? Pilihannya dikasih tambahannya tapi dicerai. Sama Nabi sabar. Sama Nabi sabar. Aisyah akhirnya pilih, enggak ragu-ragu, Aisyah pilih tetap bersama Nabi dan sabar. Ma'ruf. Kalau antum baca tentang bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat tinggalnya, makannya, subhanallah. Makanya mereka wanita-wanita yang istimewa yang bisa menemani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap manusia bisa seperti itu, 11 istri. Enggak sembarangan. 1 bulan enggak ngebul, 2 bulan enggak ngebul. Ya enggak? Apa kebiasaan Nabi? Pulang ke rumah, baju robek, dijahit apa beli lagi, balik lagi. Beli yang baru, udah keluar model baru. Wah, lakinya kenceng banget jahit gitu kan. Subhanallah. Fitrah. Ya, ini berbicara tentang iman. Ketika seseorang berbicara tentang iman, maka seseorang itu tidak bisa dinalar dengan kepala siapapun juga. Hatta orang tua Abu Bakar itu marah saat tahu anaknya digebukin. Abu Bakar digebukin, hancur tubuhnya. Gak kelihatan, gak seperti Abu Bakar, gak dikenalin, susah, digebukin. Untuk apa? Lindungi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ali ketika ditanya, "Man asja'un nas?" Siapa manusia paling pemberani? Maka Ali bilang Abu Bakar. Siapa yang melindungi Nabi ketika Nabi dipukul di sekitar Ka'bah, dipukulin sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar yang maju menghalangi manusia dan dia jadi bantalannya Nabi. Ibunya marah, ngapain bela-bela Muhammad? Ya. Ibunya marah. Dibawa pulang, Abu Bakar dibawa pulang. Setelah sadar,
Apa yang dikeluarkan dari lisannya pertama kali? Aina Rasulullah. Itu yang Abu Bakar ucapkan setelah sadar dari pingsannya. Aina Muhammad, aina Rasulullah. Ibunya bilang, ngapain lagi itu orang disebut-sebut nama ini, yang itu orang yang buat ente digebukin. Benar gak? Itu yang dikatakan oleh seorang ibu, fitrah gitu. Apain sih antum deket-deket sama dia itu? Itu jadi begini nasibnya nih, digebukin karena nggak punya ilmu. Siapa yang dijagain? Dan itulah kebiasaan Abu Bakar kalau safar. Kadang Abu Bakar lari ke depan, kadang mundur ke belakang, kadang ke depan. Apa ketika ditanya? Alasannya apa? Karena dia punya, kalau dia khawatir ada serangan dari depan, maka dia ke depan, maka dadanya lah yang menjadi sasaran sebelum dadanya Nabi. Kalau dia punya kekhawatiran ada serangan dari belakang, maka dia mundur ke belakang, maka punggung dialah yang menjadi sandaran sebelum punggungnya Nabi. Allahu Akbar. Nggak masuk akal memang kalau berbicara tentang iman, nggak masuk akal. Aisyah sampai bilang, mau ngapain lagi sih, udah diampuni juga sholat sampai bengkak-bengkak kakinya. Iya nggak? Mau ngapain lagi? Benar nggak? Iya Roni, bengkak-bengkak. Kalau kita kan bengkaknya habis futsal. Ya, habis futsal bengkaknya. Ini bengkak berdiri, antum kapan bengkak? Gimana mau bengkak? Kulhu kuliah gitu kan. Bukan meremehkan ini surat, bukan. Tidak. Ya kan antum sama-sama tahu Nabi berdiri satu rakaatnya Al-Baqarah. Selesai. Setelah itu apa? An-Nisa. Selesai. Setelah itu apa? Ali Imran. Baru ruku. Ya Allah. Siapa yang sanggup jadi makmumnya? Sahabat aja. Aduh lama amat. Itu sahabat. Gimana kita? Bubar. Iya nggak? Sahabat aja. Lama. Itu satu rakaat ikhwan. Itu rakaat pertama. Itu. Nggak masuk akal orang kalau sudah iman nancap di dalam hatinya itu nggak masuk akal. Nggak bisa dicerna sama akal. Coba antum lapar punya satu bungkus nasi, lapar dari pagi nggak makan, ketemunya malam-malam baru bisa punya fulus. Beli satu nasi bungkus 10.000 atau 15.000. Datang teman antum satu belum makan. Antum pakai logika, satu nggak kenyang, betul nggak? Wah aja kurang, ada lu lagi datang kan gitu. Iya nggak? Benar nggak Pak Dadi? Coba tengok hadis. Makanan satu itu cukup buat berapa? Berapa? Dua cukup buat berapa? 4. Itu yang Nabi katakan. Makanya ada orang makan 2-3 biji nggak kenyang-kenyang, nggak berkah cara makannya. Itu Nabi sabdakan demikian. Subhanallah. Ya, banyak ketika kita bicara tentang iman. Julaibib, antum tahu Julaibib, pernah dengar kisah Julaibib? Seorang sahabat yang tidak tampan. Nabi pernah bilang sama Julaibib, antum datang ke rumah si fulan, bilang salam dari Nabi untuk menikahkan putrinya. Putrinya cantik jelita. Julaibib datang. Assalamualaikum, dapat salam dari Nabi Muhammad SAW untuk putri Anda. Ada tanda-tanda mau nikah gitu. Wah seneng apa enggak nih kira-kira Babe sama enyaknya? Wah seneng, Muhammad mau nikahin putrinya. Ternyata bukan Julaibib. Kaget. Gak. Ya kan? Dipikirnya pertama siapa? Nabi. Ternyata dia membawa pesan bahwasannya yang mau menikah itu dia dengan sang putrinya. Putrinya dengar. Apakah mau ditolak? Apa yang ditolak? Apa yang diperintahkan oleh Nabi? Perhatikan.
Nggak mungkin ada penetapan syariat yang menyengsarakan umatnya. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Ntar mau dibilang lagi, bagaimana seorang suami berpoligami padahal istri yang pertama adalah sangat salehah? Gimana jawabnya tuh? Nah ini kan syariat gitu. Seneng deh, langsung bahasnya seneng deh. Yang belakang tutup kuping lo semua no. Oh sebelah ya. Subhanallah. Kita ketika bicara iman, ikhwan, nggak bisa bicara akal kita, nggak masuk akal. Anak tanya sama antum, kata Ali bin Abi Thalib, "Lau anna dina bil akal." Seandainya agama ini takdimul akal, mengedepankan akal, pasti Nabi mengajarkan mencuci kaki bagian bawah, bukan bagian atas. Antum pakai akal antum untuk pahamin ini, bisa? Kan kalau pakai akal harusnya yang dicuci yang mana? Yang bawah nih, yang apa namanya? Bersentuhan langsung dengan bumi. Tapi Nabi mengajarkan yang dicuci yang bagian atas. Itu kata Ali. Kalau agama ini dipahami dengan akal, pasti Nabi mengajarkan untuk ini. Ini yang dicuci. Kalau agama ini dipahami dengan akal, harusnya yang mandi wajib itu kencing. Karena kencing najis. Tapi kenapa air mani yang suci orang harus mandi? Jawab pakai akal bisa? Bisa nggak jawab pakai akal? Kencing najis. Harusnya kalau najis itu mandi kan begitu. Betul nggak? Ya salah lah. Salah sesuai syariat kan gitu. Sesuai akal benar apa enggak? Iya benar, kan najis, mandi dong. Mani najis enggak? Sebagian ulama ya, berpendapat dia enggak najis, walaupun ada khilaf di sini. Ya kalau najis berarti antum dan ana najis. Maaf Umifan, jelas ini khilafiyah. Saya enggak masuk dalam sini. Ini khilafiyah di antara para ulama. Saya enggak masuk dalam sini. Ya, jelas Ikhwan ya. Jadi ketika bicara tentang hatta istri, nyawa, antum pernah dengar ada sahabat lapar bertiga. Bertiga. Ada makanan sedikit. Kasih ke sebelahnya. Dia lapar. Yang sebelahnya mendahulukan lagi itar. Sampai akhirnya balik ke sini udah mati. Ke orang yang pertama, mau dibalikin kedua, orang keduanya udah mati, mau dibalikin ketiga, orang ketiga mati semuanya, mendahulukan orang lain. Dan ini sesuatu hal yang mungkin sulit didapati di dalam persahabatan kita. Yang ada ngumpet, betul nggak? Betul nggak Pak nih? Hah? Betul nggak Pak? Enak dikit ngumpet. Sukses dikit kabur, hilang. Susah, aduh gue lagi susahnya gitu kan. Gitu kita cuman sibuknya merapihkan jenggot. Ya, benar nggak? Tuh perhatikan ini, karena kalau ini bagus, semuanya bagus, semuanya pasti bagus. Ketika sujud, mukena terhampar dan secara langsung menjadi alas wajah ketika sujud. Sempurnakah sujud tersebut Ustadz? Ya, tak apa-apa. Karena mukenanya terhampar. Oh, belakangnya tersingkap apa enggak gitu? Gimana sih, nggak kebayang ya? Dia pakai mukena. Begitu dia sujud ya, mukenanya terhampar. Mukena yang dipakai sini kan? Mukenanya terhampar ke depan gitu. Bagian depan. Terus rambutnya kebuka nggak itu? Enggak masalah kalau rambutnya tidak terbuka. Kirain saya ketika dia sujud, mukenanya jatuh gitu kan. Begitu dia bangun dia nggak pakai mukena gitu. Bukan gitu ya. Enggak, ini serius. Kalau misalnya terhampar, auratnya, rambutnya tidak terlihat, nggak ada masalah. Insyaallah khair.
Ya, karena apa? Karena kan lutut kita pun kan tertutup, tidak terkena langsung dengan tempat sujud. Maka jidat kita pun nggak ada masalah. Jelas? Wallahu a'lam. Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat antum semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.